Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Pada kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Blade of Immortal. Film ini menceritakan kisah seorang samurai yang tidak bisa mati yang terjadi di zaman Edo, di mana pada waktu itu masih dalam era Keshogunan Tokugawa. Film ini merupakan film adaptasi manga dan anime dan menampilkan aksi-aksi menarik di dalamnya. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja siapkan posisi ternyaman Anda, dan ini dia alur cerita Blade of Immortal. Kisah ini terjadi di zaman di mana Tokyo masih bernama Edo pada era Keshogunan Tokugawa, dan kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Manji. Dia adalah seorang samurai tanpa tuan atau disebut sebagai Ronin. Di awal film kita diperlihatkan Manji yang terlibat dalam pembunuhan atasannya karena mengetahui bahwa atasannya ini telah melakukan kejahatan korupsi. Lebih kejamnya, atasan Manji bahkan menumbalkan beberapa anggota kepolisian yang diduga memperkaya diri dengan memeras rakyat kecil. Dan salah satunya ternyata adalah suami dari adiknya sendiri yang bernama Machi. Melihat suaminya terbunuh, adik Manji langsung depresi dan stres yang akhirnya menjadi gila. Bahkan tai kebo pun di sana dianggap sebagai kue cucur. Karena merasa bersalah, akhirnya Manji membawa adiknya dan menjadi buronan yang paling dicari di Edo. Suatu ketika, Machi dan Manji pergi ke tepi sungai untuk minum dan membersihkan diri. Dan dengan tiba-tiba muncul seorang nenek-nenek tua bertudung di hadapannya. Diketahui namanya adalah Yobikuni, dan dia ternyata sudah berumur 800 tahun. Ketika sedang berbincang, Machi malah menghilang dari pandangan Manji. Ternyata dia sudah disandra oleh para Ronin yang dipimpin oleh orang yang bernama Hishiyasu Shido. Untuk membebaskan adiknya, Manji disuruh untuk meletakkan pedangnya. Namun saat Machi berjalan menuju Manji, Machi malah ditebas oleh Shido. Manji yang marah langsung mengambil pedangnya dan bertarung dengan Ronin tersebut. Sampai akhirnya dia kehilangan sebelah tangannya. Selain itu, Manji juga mendapatkan beberapa tebasan di bagian mata dan wajahnya. Meski begitu, dia tetap maju untuk menebas para musuhnya. Dan akhirnya hanya tersisa Shido pemimpinnya. Dalam pertarungan tersebut, Manji menjadi pemenangnya. Tetapi dia dalam keadaan sekarat dan hampir mati. Musuh sebanyak itu berhasil Manji kalahkan seorang diri, namun keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Saat dia terkapar tak berdaya, datanglah nenek tua bertudung. Kemudian dia mengeluarkan pedang kecil dan menusuk dada Manji. Si nenek ini malah memasukkan cacing ke dalam tubuhnya. Cacing ini adalah cacing darah suci yang bisa meregenerasi tubuh seseorang. Setelah itu, luka-luka Manji mulai tertutup, bahkan tangannya yang jadi terpotong bisa tersambung kembali. Dia bernama Rin. Dojo itu mengajarkan aliran pedang Muten Nichiryu yang dipimpin oleh ayahnya sendiri yang bernama Asano. Di suatu malam, dojo itu didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku dari aliran pedang Itoryu. Pemimpinnya adalah orang yang bernama Kagehisa Anotsu. Dia merupakan orang yang sangat berambisi membentuk dojo aliran Itoryu dengan melenyapkan semua dojo yang tidak mau bergabung dengannya. Mau tidak mau, Asano sebagai pemimpin dojo Muten Nichiryu harus bertarung dengan Kagehisa. Dalam pertarungan tersebut, Asano dikalahkan dengan sangat mudah oleh Kagehisa. Setelah itu, anak buah Kagehisa melakukan mantap-mantap dengan istri Asano dengan sangat keji dan brutal.
Sedangkan anaknya Rin diajak untuk keluar oleh salah satu anak buah Kagehisa yang bernama Sabato agar Rin tidak melihat dan mendengar jeritan dari ibunya. Sementara pedang milik ayahnya diambil oleh orang yang bernama Taito Magatsu. Setelah itu ibunya dibawa oleh kelompok Itoryu untuk dijadikan budak oleh mereka. Hari-hari pun berlalu. Rin terlihat sedang melakukan latihan dalam rangka mempersiapkan diri melawan Kagehisha untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Suatu ketika, Rin bertemu dengan Nede Yobikuni dan menyuruh Rin untuk menemui Manji jika ingin mengalahkan Kagehisha dan kelompoknya. Singkat cerita, Rin melakukan perjalanan untuk mencari Manji, dan setelah dia menemukan Manji, terlihat Manji terkejut melihat wajah Rin karena wajahnya mirip sekali dengan Machi, sang almarhum adiknya. Di sana Rin meminta Manji untuk membantunya membunuh Kagehisha. Pada awalnya Manji menolak. Seiring berjalannya waktu, dia pun mulai bersimpati untuk menemani perjalanannya sekaligus melatihnya bertarung. Dia pun akhirnya mengikuti Rin yang waktu itu akan bertarung dengan Sabato. Dan saat itulah Manji keluar untuk bertarung dengannya. Di awal pertarungan, Manji kalah terkena tusukan tak terduga dari Sabato. Tapi setelah itu, saat dia akan menghunuskan pedangnya ke arah Rin, Manji langsung menusuknya dari belakang. Dan rupanya dia belum tahu kalau Manji ini tidak bisa mati. Yang singkat cerita, akhirnya Sabato kalah oleh Manji. Di sisi lain, Kagehisa sedang membicarakan tentang pencurian dojo Itoryu dengan salah seorang pejabat shogun yaitu Habaki. Dia ingin menjadi kepala dojo yang diresmikan oleh shogun. Sementara itu, Rin pergi ke tempat pengasahan pedang dan di sana dia melihat pedang ayahnya yang dicuri beberapa waktu lalu. Dan memang benar, tak lama kemudian Taito yang tak lain adalah si pencuri pedang datang untuk mengambil pedangnya dari tempat pengasahan tersebut. Dan tanpa banyak mikir, Manji pun langsung pergi menemui Taito. Dengan kecepatan yang mantap, dia pun berlari menuju Manji dan langsung menusuk tepat di bagian pahanya. Keesokan harinya di sebuah kedai, dia bertemu dengan biksu bertopeng yang bernama Eiku Shijuma, salah satu pendekar Itoryu. Dia dengan santai mengajak Manji untuk bergabung dengannya. Namun Manji tidak mau menerima tawaran tersebut. Hingga akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Eiku di sana dikalahkan dengan mudah oleh Manji. Namun beberapa saat kemudian dia bangkit kembali, yang membuat Manji tahu bahwa dia juga senasib seperjuangan dengannya, yaitu sama-sama tidak bisa mati. Dan setelah itu dia pun pergi meninggalkan Manji. Dalam perjalanan, Manji mendadak terluka parah akibat tebasan dari Eiku. Manji di sana yakin sekali bahwa ada sesuatu yang Eiku gunakan dalam pedangnya. Rin yang khawatir pun berusaha untuk mencari pertolongan, namun malah ditangkap oleh Eiku di tengah jalan. Saat itu Rin sudah pasrah menerima takdirnya, namun tiba-tiba Manji datang untuk menyelamatkannya. Duel di antara mereka berdua pun tidak bisa dihindari. Mereka melakukan pertarungan habis-habisan karena memang mereka sama-sama tidak bisa mati. Dan dari Eiku inilah Manji mengetahui bahwa ada racun yang bisa membuat cacing dalam tubuhnya melemah. Manji yang awalnya bercita-cita untuk mati mengurungkan niatnya dan berubah pikiran semenjak bertemu dengan Rin yang mirip dengan almarhum adiknya. Pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Manji dengan memotong-motong tubuh Eiku. Di sisi lain, di tempat Kagehisha, Habaki memberi kabar bahwa pejabat shogun menerima tawarannya untuk menjadikan Kagehisha sebagai kepala dojo resmi shogun. Dia juga diutus untuk pergi menemui pemimpin dojo milik Kensui Ibane. Sebelum pergi, Kagehisha menemui seorang geisha yang bernama Maki Otono dan menyuruhnya untuk membereskan Manji. Dia pun akhirnya pergi mencari dan menemui Manji.
Siapa sangka Maki ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Saat menjalankan tugasnya, dia berubah menjadi beringas dan brutal. Dengan senjata khas miliknya, dia pun menyerang Manji dengan sangar yang membuat Manji kewalahan. Namun, di saat terakhir ia malah menjatuhkan pedangnya dan mulai takut dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan ketika melihat Rin, dia malah menangis. Entah apa motifnya, dia pun malah pergi tanpa sebab. Beberapa waktu kemudian, Manji melihat sebuah pertarungan antara pendekar Itoryu dan seorang laki-laki yang diketahui bernama Shira. Dia dengan mudah mengalahkan pendekar Itoryu tersebut. Tidak diduga Manji Darin diajak ke tempat persembunyian mereka. Di sana ada teman-teman Shira, ada Gichi dan Hyakurin. Karena merasa tujuan mereka sama, yaitu membunuh Kagehisa, mereka pun bersepakat untuk melakukan aliansi. Singkat cerita, rencana mereka untuk menghadang Kagehisa pun dimulai. Di pinggir jalan, mereka melihat seseorang berjalan yang disinyalir adalah Kagehisa. Shira pun bergegas mengejarnya dan langsung menebasnya. Alhasil, ternyata dia bukanlah Kagehisa, melainkan seorang wanita. Sementara itu, Manji masih bertarung dengan musuh satunya lagi. Setelah mengalahkan musuhnya, Shira langsung menuju ke wanita tadi untuk memantap-mantapnya. Rin yang melihat itu sebagai sesama wanita langsung berusaha menghentikannya. Tetapi yang didapat malah hantaman di wajahnya. Lalu Shira kembali membetulkan posisi permantapan dengan wanita itu. Namun nafsu yang sudah diubun-ubun harus ditunda dulu karena masih saja Rin datang mengganggu. Shira yang sudah jengkel mencoba menebas leher Rin. Yang tiba-tiba ada senjata yang memotong tangannya. Dan itu adalah milik Manji. Akibat Manji, Shira pun akhirnya kabur dari sana. Keesokan harinya saat Manji sedang keluar untuk membeli sesuatu, Rin pergi meninggalkan sepucuk surat untuk Manji. Sementara Manji masih bertemu dengan Gichi dan Hyakurin. Tetapi sikap Shira yang brutal dan keji membuat Manji jengkel dan berhenti beraliansi dengan mereka. Ketika Manji pulang, Rin sudah tidak ada di sana. Dan sepucuk surat dari Rin tersebut berisi pesan Rin ingin melakukan sendiri balas dendamnya terhadap Kagehisa. Melihat surat itu, Manji pun langsung bergegas berlari mengejar Rin. Di sisi lain, Kagehisa sudah sampai di tempat tujuannya untuk menjadi ketua dojo resmi Shogun. Ternyata tak sesuai dengan harapan. Pihak pemerintah membatalkan diri untuk bergabung dengan Itoryu. Saat keluar dari gerbang dojo, Kagehisa dikepung oleh ratusan samurai. Dari sini dia mulai paham bahwa dia sebenarnya dijebak oleh Habaki. Dan sekarang juga Habaki sudah memulai aksinya untuk memberantas aliran Itoryu milik Kagehisa yang disinyalir akan mengancam kedamaian pemerintah dengan meracuni semua anggota Itoryu yang ada dan membunuhnya. Sementara itu, Kagehisa bertarung melawan ratusan samurai tersebut. Saking banyaknya musuh tersebut membuat Kagehisa kewalahan dan berlari untuk menghindari serangan yang terlalu banyak. Di tengah-tengah pelarian tersebut, dia bertemu dengan Rin yang sebenarnya ingin membunuhnya, tetapi berubah haluan dan ikut berlari bersama Kagehisa. Di sisi lain, Manji yang sedang dalam perjalanan mengejar Rin dihadang oleh 3 orang samurai. Dia pun akhirnya bertarung dengan mereka bertiga. Dan pada akhirnya Manji tetap hidup serta berhasil mengalahkan mereka bertiga. Setelah itu dia akhirnya sampai pada Rin yang posisinya akan dibunuh oleh pihak pemerintah yang dipimpin oleh Habaki. Akhirnya dia pun bertarung melawan ratusan prajurit bersama Kagehisa yang awalnya menjadi tujuan utamanya. Pertarungan itu sangat sengit dan cukup memakan waktu yang lama. Kagehisa dengan senjata kapak warisan dari kakeknya pun menebas semua musuh yang datang. Beberapa waktu kemudian, anak buah Kagehisa datang. Dan dia adalah Maki yang sebelumnya sudah mengalahkan Manji dengan brutal dan ganas.
Yang kemudian Maki langsung menebas musuh yang ada. Di tengah sengitnya pertarungan malah datang Shira dan langsung membawa Rin kabur. Sementara itu Maki dan Kagehisa sudah membunuh semua musuhnya. Namun ada musuh lainnya menggunakan senjata api. Saat akan menembak Kagehisa, Maki segera bergegas untuk menghadangnya. Tetapi dia masih bisa bergerak dan menghampiri para penembak tersebut. Namun, pada akhirnya Maki pun telah tiada. Dan sekarang hanya tinggal Kagehisa dan Habaki berdua. Singkat cerita, pertarungan mereka berdua dimenangkan oleh Kagehisa. Sementara itu, Manji akhirnya bisa menemukan Rin yang disekap oleh Shira. Dan itu mengingatkan kejadian masa lalunya. Manji disuruh untuk membuang semua senjata miliknya untuk membebaskan Rin. Tetapi untuk kali ini Manji tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Dia pun melemparkan pisau simpanannya untuk memotong tali ikatan Rin. Saat Shira akan menebas Rin, Rin sudah tidak ada di sana. Yang akhirnya Manji bertarung dengan Shira. Setelah itu Manji dan Rin kembali ke tempat Kagehisa, di mana hanya tinggal dia sendirian karena yang lainnya sudah menjadi mayat. Karena sudah berjanji pada Rin untuk membalaskan dendamnya, Manji pun harus mengalahkan Kagehisa dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Dalam pertarungan tersebut, Kagehisa kalah dan sekarat. Saat itu, Manji mempersilahkan Rin untuk mengeksekusinya. Tetapi Rin di sana dilema karena belum pernah membunuh, hingga Kagehisa bisa berdiri dan perlahan berjalan meninggalkan mereka. Setelah berpikir cukup lama, dan Rin pun di sana sudah mulai mantap untuk menebasnya. Dia pun berlari ke arah Kagehisa, diikuti Manji yang merasakan hal buruk yang akan menimpa Rin. Benar saja, saat Rin mendekat, Kagehisa berbalik dan mengayunkan kapaknya. Untung saja ada Manji yang sudah memprediksi pergerakannya. Dalam posisi ini, Rin langsung menusuk Kagehisa dengan pedangnya dan pada akhirnya Kagehisa pun meninggal dunia. Dan serangan terakhir dari Kagehisa membuatnya terkapar tak berdaya. Rin pun menangis sejadi-jadinya karena merasa akan kehilangan orang yang berharga dalam hidupnya setelah kematian orang tuanya. Tapi ternyata alhamdulillah Manji masih hidup dan film pun berakhir. Begitulah akhir cerita film Blade of Immortal. Bagaimana pendapat Anda tentang film ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.